Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-26 dan 27. Sudah ketemu? Mari kita baca dulu ayatnya. Kita baca ayat yang ke-26 dulu sama 27. 26 kita baca, terus artinya sama lafziahnya, baru yang nanti yang ke-27 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahyi ayat riba masalam ma ba'udatan fama fauqaha amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa amalladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadzal masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb-Nya. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberikan hidayah atau petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Inna sesungguhnya Allah la tidak yastahyi segan an untuk yadriba membuat masalan permisalan atau perumpamaan ma berupa ba'udatan nyamuk, fama bahkan apa yang fauqaha yang lebih rendah darinya. Fa'amma maka adapun alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, faya'lamuna maka mereka mengetahui, annahu bahwasanya ia al-haq dia itu benar, min dari rabbihim rabb mereka. Wa amma dan adapun alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir, mereka ingkar, fayaquluna maka mereka berkata, madza apa yang aroda yang menghendaki Allah bihada dengan ini,
masalan, permisalan atau perumpamaan, yudillu, dia menyesatkan bihi dengannya, kasiron, banyak, wayahdi, dan dia memberikan petunjuk atau hidayah, bihi dengannya, kasiron, yang banyak, wama, dan tidak, yudillu, dia sesatkan bihi dengannya, illa, kecuali al-fasikin. Sekarang ayat yang ke-27. Alladzina yanquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bih ayyusa wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Alladzina, orang-orang yang kuduna, melanggar ahda, perjanjian Allahi, perjanjian Allah, min, dari, ba'di, sesudah, mitsaqihi, meneguhkannya, wa yaqta'una, dan mereka memutuskan ma, apa-apa yang amara, yang diperintahkan Allahu, Allah, bihi, dengannya, an, bahwa atau untuk, yusola, menghubungkan atau menyambung, yusola, menghubungkan atau menyambung, wa yufsiduna, dan mereka itu membuat kerusakan fi, di al-ardi, bumi, ulaika, mereka itu, hum, mereka, al-khasirun, orang-orang yang rugi. Sekarang mari kita lihat kandungan atau maksud dari dua ayat ini. Yang pertama, maksud ayat 1, Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan, walaupun perumpamaan itu dengan seekor nyamuk, bahkan dengan makhluk yang lebih kecil lagi. Ya, jadi Allah membuat perumpamaan kepada manusia, ya, perumpamaannya hanya dengan seekor nyamuk saja, atau bahkan Allah membuat perumpamaan makhluk yang lebih kecil lagi, itu Allah tidak malu. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perumpamaan yang Allah buat untuk manusia itu apa? Semuanya kebaikan kepada manusia, biar manusia itu mau berpikir, mau menggunakan akalnya, bahwasanya ini adalah ciptaan Allah, ini perumpamaan dari Allah agar bertambah imannya. Ya, jadi Allah tidak malu membuat perumpamaan itu. Yang kedua, orang-orang yang beriman mengetahui, ya, jadi orang-orang yang beriman mengetahui dan karenanya menerima, ya, dengan permisalan itu orang-orang yang beriman menerima bahwa perumpamaan itu benar datangnya dari Allah, pemelihara mereka. Jadi orang-orang yang beriman, mereka itu apa? Mengakui, mengetahui, ya, dan orang-orang yang beriman itu menerima, ya, permisalan atau perumpamaan
dari Allah itu, karena permisalan atau perumpamaan yang Allah buat itu apa? Merupakan kebenaran, ya. Jadi apa yang datangnya dari Allah itu mesti benar. Mulanya orang-orang yang beriman, ya, mereka itu mengetahui dan mereka menerimanya, tidak menolaknya. Dan yang ketiga, orang-orang kafir tidak dapat memahami perumpamaan atau permisalan dari Allah itu, sehingga mereka mempertanyakan apa maksud dan kepentingan perumpamaan itu. Nah, jadi ini orang-orang kafir apa? Mereka itu enggak memahami perumpamaan atau permisalan yang Allah buat itu, mereka enggak paham. Sehingga mereka orang-orang kafir itu apa? Mempertanyakan maksudnya dan kepentingan permisalan itu apa. Itu orang-orang kafir seperti itu. Jadi beda sekali antara orang-orang yang beriman sama orang-orang yang kafir. Kalau orang yang beriman ada permisalan dari Allah, wis langsung diterima. Dia mengetahui dan langsung menerimanya. Tapi kalau orang kafir apa? Mempertanyakan. Kanggo apa iki? Apa maksudnya? Apa kepentingannya dengan permisalan ini? Nah, itu perbedaan antara orang beriman sama orang kafir. Yang keempat, dengan satu perumpamaan yang sama, Allah itu menyesatkan banyak orang, yaitu orang-orang kafir, dan dengan permisalan atau perumpamaan itu pula Allah memberikan petunjuk banyak orang, ya, banyak orang lain atau orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu membuat satu perumpamaan itu banyak yang orang itu kafir, dan juga banyak orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepada mereka, yaitu orang-orang yang beriman, ya. Jadi perumpamaan atau permisalan yang Allah buat itu benar-benar apa? Untuk membedakan siapa-siapa yang beriman dan siapa-siapa yang kafir, ya. Yang kelima, Allah tidak menyesatkan dengan perumpamaan itu, melainkan atas orang-orang yang memang pada dasarnya fasik. Ya, jadi Allah tidak menyesatkan dengan permisalan itu, melainkan atas orang-orang yang memang pada dasarnya dia itu fasik, yaitu ingin membuat kerusakan di muka bumi, ya. Itu. Jadi mereka itu pada dasarnya sudah punya sifat fasik, ingin membuat kerusakan di muka bumi ini. Yang keenam, Allah menjelaskan orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang merusakkan janji dengan Allah setelah sebelumnya janji itu diteguhkan, memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambungkan, yaitu silaturahim, serta membuat kerusakan di bumi ini. Jadi ini sifatnya orang-orang fasik, atau cirinya orang-orang yang fasik itu apa? Pertama adalah orang-orang yang merusak janji dengan Allah. Jadi mereka merusak janji dengan Allah setelah sebelumnya janji itu sudah dikokohkan, setelah perjanjiannya itu sudah diteguhkan, ya. Yang kedua, orang fasik itu memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung atau silaturahim. Jadi yang kedua, mereka itu memutuskan hubungan. Sakjane dikongkon untuk menyambung, malah mereka memutus, yaitu orang-orang yang fasik, orang-orang yang membuat kerusakan. Yang ketiga, orang fasik itu apa? Mereka membuat kerusakan di bumi.
Ya, ini sifatnya orang fasik ya. Jadi yang pertama tadi orang yang merusak janji dengan Allah, ya. Yang kedua, mereka memutuskan silaturahim padahal itu diperintahkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Tuh. Sekarang yang ketujuh, kandungan atau maksud dari dua ayat tadi. Yang ketujuh, mereka itu yang disebut sifat-sifatnya pada kalimat sebelumnya adalah orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang rugi. Mereka mendapatkan kerugian yang besar, ya, karena mereka itu diperintahkan diberi gambaran oleh Allah seperti ini, tetapi malah mereka tidak mau menerimanya, ya, sehingga mereka nanti akan menjadi orang-orang yang rugi. Sekarang yang B, pengertian yang dapat diambil darinya, ya, pelajaran yang dapat diambil dari dua ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27. Jadi pelajaran yang dapat diambil darinya. 1. Perumpamaan yang diberikan Allah itu tidak dapat dipahami oleh orang-orang yang tidak beriman. Jadi perumpamaan atau permisalan yang diberikan Allah itu tidak dapat dipahami oleh orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu nggak paham. Dan yang kedua, ayat Allah itu menambah keimanan bagi orang-orang yang beriman, tetapi menambah kesesatan bagi orang-orang yang fasik atau kafir. Jadi ini. Jadi orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bertambahlah keimanan mereka. Ya. Tapi kalau orang-orang kafir, ya, mereka apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ditambahi ayat-ayat Allah, itu malah menjadi sesat. Orang yang fasik, orang-orang kafir itu malah sesat. Karena apa? Mereka membuat kerusakan. Mereka tidak mau menerima ayat-ayat Allah, ya, maka mereka tidak bertambah imannya, ya, tapi malah menambah kesesatan baginya. Yang ketiga, sebutan yang ada di dalam Al-Quran itu senantiasa ada definisi dan tanda-tandanya secara jelas. Ya, jadi sebutan yang ada di dalam Al-Quran itu senantiasa ada definisi dan tanda-tandanya secara jelas, sehingga orang yang mau memahami tidak akan mengalami kekeliruan atau kesalahan. Ya, jadi apa yang ada di dalam Al-Quran, ya, itu mesti enak definisi nih. Oh, definisi nih orang kafir piye, definisi nih tadi seperti tadi definisinya siapa, orang fasik itu ada 3 tadi. Terus tanda-tandanya apa, itu dijelaskan di dalam Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu apa, sudah jelas. Mulai banyak-banyaklah kita itu baca Al-Quran dengan artinya, ya. Setelah membaca Al-Quran dengan artinya, membaca Al-Quran dengan lafziyahnya. Setelah membaca Al-Quran dengan lafziyahnya, nanti membaca Al-Quran dengan tafsirnya, ya. Sehingga apa, kita nanti dengan membaca ayat-ayat Allah itu akan bertambahlah keimanannya, ya. Jadi yang ketiga ini, ya, apa yang ada di dalam Al-Quran itu pasti ada definisinya dan tanda-tandanya secara jelas. Kok ngaji.
Sekarang yang keempat, setiap orang sebenarnya sudah mempunyai perjanjian dengan Allah yang harus ditunaikan ketika hidup di dunia. Maksudnya perjanjian untuk taat, untuk beribadah. Ya. Olehnya sebenarnya manusia itu apa? Sudah ada perjanjian kepada Allah di waktu di dalam rahim, yaitu ayat sing apa? Sing syahidna itu. Ya, qalu bala syahidna. Ya, mereka sudah ada perjanjian dengan Allah bahwasanya mereka menyaksikan bahwasanya Allah itu adalah Rabb-nya, Allah itu ilahnya, Allah itu sesembahannya yang harus diibadahi, ya, yang harus dia itu mengabdi kepada Allah. Tetapi kebanyakan manusia setelah ada perjanjian di dalam rahimnya, ya, di dalam rahim, setelah keluar di dunia, banyak orang yang mereka itu menyalahi janji kepada Allah tadi. Ya, mulanya di sini dijelaskan, ya, yang keempat tadi, setiap orang sebenarnya sudah mempunyai perjanjian dengan Allah yang harus ditunaikan ketika hidup di dunia. Maksudnya perjanjian untuk taat, ya, untuk beribadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kenyataannya orang yang hidup di dunia ini apa? Mereka itu ada yang mereka beribadah kepada Allah, dan juga banyak orang-orang yang mereka tidak beribadah kepada Allah. Yang kelima, menjaga hubungan keluarga atau silaturahmi merupakan salah satu perkara yang sangat penting yang harus ditunaikan oleh manusia. Jadi kita lanjutkan yang kelima, ya. Menjaga hubungan keluarga atau silaturahmi merupakan salah satu perkara yang sangat penting yang harus ditunaikan oleh manusia. Jadi manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk menjaga hubungan kekeluargaan, ya, khususnya hubungan rahim, ya. Makanya jangan sampai kalian itu apa? Memutuskan hubungan rahim, ya, yang punya nasab, ya. Jadi ini apa? Perlu dihubungkan, dijaga. Ya, menjaganya enggak mesti harus bertemu tiap hari, ya, enggak. Ya, kalau kita berjauhan, ya dengan telepon, dengan memberi kabar, atau dengan apa? Mendatanginya kalau kita itu mampu, diberi kelonggaran rezeki, kita mendatanginya, ya. Itu. Jadi menjaga hubungan kekeluargaan. Terus yang keenam, orang yang tidak menjaga perjanjian untuk taat kepada Allah dan tidak menjaga hubungan kekeluargaan atau silaturahmi adalah orang-orang yang rugi. Ya, jadi orang-orang yang mereka tidak menjaga perjanjian, yaitu taat kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah, ya, menyembah kepada Allah, kok tidak dijaga, maka mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Yang kedua, orang yang mereka itu tidak menjaga hubungan kekeluargaan, tidak menjaga silaturahmi, juga akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya, itu pelajaran yang dapat kita ambil dari dua ayat tadi. Sekarang yang C.
Yang C, ayat dan riwayat yang berkaitan. Jadi ini yang C ini ayat-ayat dan riwayat, mungkin nanti ada hadis yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27. Kita baca yang pertama. Yang C, yang pertama, ayat-ayat lain yang berisi perumpamaan atau ibarat. Ayat-ayat lain yang berisi perumpamaan atau ibarat. 1.1. Jadi ini yang satu itu ada beberapa contoh, yaitu yang di sini disebutkan 1.1 perumpamaan orang-orang kafir. Jadi saya bacakan ayatnya aja. Yang pertama surat An-Nahl surat 16 ayat 60 sama 112. Yang kedua surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat 32 sampai 42. Selanjutnya surat Ibrahim surat 14 ayat 18. Selanjutnya surat Al-Hasr surat 59 ayat 15 sampai 16. Terus surat Al-Baqarah ayat 171. Terus surat Al-Imran ayat 117. Sini sementara kita bacakan ayat-ayatnya aja. Jadi ini nanti perumpamaan orang-orang kafir. Terus selanjutnya surat apa ini? Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 176 sampai 177. Terus surat Hud surat 11 ayat 24. Terus surat Al-Jum'ah surat yang ke-62 ayat 5. Ya, jadi ini tentang permisalannya orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, nanti di ayat-ayat itu. Terus 1.2 perumpamaan kalimat yang buruk. Perumpamaan kalimat yang buruk atau berhala. Ya, jadi perumpamaan kalimat yang buruk atau perumpamaan tentang berhala. Ini surat An-Nahl ayat 75 76, surat Ar-Rum surat 30 ayat 28, surat Az-Zumar ayat 29, surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat 26. Ya, jadi ini tentang apa? Perumpamaan kalimat-kalimat yang buruk. Itu surat apa ini? Surat Al-Hajj, surat Haji, surat yang ke-22 ayat 73. Terus surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 41. Sekarang 1.3 perumpamaan kehidupan dunia.
Jadi ini Allah menerangkan tentang perumpamaan kehidupan dunia. Itu di dalam surat Yunus ayat yang ke-24. Juga ayat surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Ya, masalal hayatid dunya kamain anzalnahu minas sama. Ya, ini permisalan kehidupan dunia. Terus surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Terus yang keempat, selanjutnya 1.4 perumpamaan kalimat yang baik. Jadi 1.4 perumpamaan kalimat yang baik. Ya, pada surat ini surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Ya, masalal kalimatan thayyiban. Permisalan kalimat yang baik. Terus juga di dalam surat Al-Fath surat yang ke-48 ayat 29. Itu perumpamaan kalimat yang baik. 1.5 perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Jadi ini ayat yang Allah menerangkan tentang perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat, dan seterusnya. Ya, itu surat Al-Baqarah ayat 261. Terus ayat selanjutnya surat apa ini? Surat Al-Baqarah juga ayat 264 sampai 265. Ambil yang buka sendiri. Sekarang 1.6 perumpamaan jannah. Ya. Ini pada surat Al-Ra'du surat yang ke-13 ayat 35. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Ya. Permisalan jannah yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Juga di dalam surat Muhammad ayat yang ke-15. Sekarang 1.7 perumpamaan nur Allah, itu dalam surat An-Nur surat yang ke-24 ayat 35. Ya, Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah. Ya, ini dan seterusnya. Jadi itu 1.7 ya. Allah membuat perumpamaan tentang nur Allah. Sekarang pelajaran yang kedua, ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah dapat menambah. Saya ulangi, ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran dapat menambah keimanan orang yang beriman dan menambah kesesatan orang yang jahat atau orang yang sesat. Jadi ini ayat-ayat yang menunjukkan ya bahwa Al-Quran itu dapat menambahi keimanan orang-orang yang beriman, juga menambahi kesesatan orang-orang yang jahat atau orang-orang yang sesat. Itu surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 41. Ya, 107 sampai 109. Terus surat Al-Mudaththir ayat 31. Ya, surat At-Taubah ayat 124 sampai 125. Terus Al-Anfal ayat
yang kedua. Sekarang yang ketiga, Allah menunjuki siapa yang Dia kehendaki, menyesatkan orang yang Dia kehendaki. Jadi yang ketiga ini apa? Jadi Allah lah yang menunjuki, yang memberi, Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, jadi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada seseorang, dan juga Allah lah yang menyesatkannya. Itu semuanya apa? Dikehendaki oleh Allah. Nih nanti sampai lihat sendiri ya ayat-ayatnya. Ini banyak ayat-ayatnya. Nanti sampai lihat. Terus pelajaran yang keempat, ayat-ayat yang menunjukkan bahwa pada pokoknya orang yang berbuat baik atau jelek itu akibatnya akan kembali kepada dirinya masing-masing. Ya, jadi ini yang keempat pelajaran yang dapat kita ambil. Ya, Allah menunjukkan kepada kita ya pada dasarnya, pada pokoknya, orang yang berbuat baik atau orang itu berbuat kejelekan itu akibatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Mulai sampai itu apa? Berbuat kebaikan ya untuk kamu sendiri. Kalau kalian tuh berbuat kejelekan ya kembali kepada diri kalian sendiri. Semuanya akan apa? Mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Ini ayat-ayatnya. Terus yang terakhir, yang D. Ini ada yang D adalah peringatan praktis kaitan dengan ayat. Jadi ini yang D ini kita diingatkan oleh Allah ya, bahwasanya dua ayat tadi ada peringatan yang praktis ya kaitan dengan ayat. Satu, kita perlu tadabbur. Ya, kita perlu tadabbur, merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah sebagaimana yang tersebut di dalam surat Al-Imran ayat 191. Ya, jadi kita mulai hidup di dunia ini apa? Perlu tadabbur, perlu apa nih? Merenungi ayat-ayat Allah, merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah. Mulanya kalau kita itu rehlah, kita pergi ke gunung atau ke laut atau ke mana, atau ke tempat-tempat yang ada di muka bumi ini, ya perlu kita tadaburi, kita merenungi bahwasanya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga keimanan kita akan bertambah. Jadi jangan sampai kita itu malah menjadi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur atau orang-orang yang kafir. Ya, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam ini seharusnya menambahi keimanan pada orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang-orang kafir malah menjadikan apa? Kesesatan. Karena banyak orang-orang kafir itu kalau dia itu ke gunung, ke laut itu malah yang dicari apa? Kesesatan. Ada yang mereka minta kepada laut, meminta kepada gunung. Ya, itu kalau orang-orang kafir. Terus peringatan yang kedua, apabila kita melihat sesuatu yang indah, mentakjubkan atau luar biasa, hendaklah memahaminya dengan mengembalikan kepada Allah kekuasaan dan kemurahan dan kebesarannya. Artinya apa yang kita saksikan itu merupakan tanda kekuasaan Allah, kemurahan Allah, kebesaran Allah. Ini. Jadi kalau kita itu melihat sesuatu yang indah, yang menakjubkan, ya, yang menakjubkan luar biasa,
maka apa? Segera kita kembali kepada Allah. Ya, salah satunya dengan membaca subhanallah atau Allahu akbar, ya. Itu kembali kepada Allah. Ya, bahwasanya keindahan yang menakjubkan ini semuanya kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kemurahannya Allah. Ya, sehingga kita dengan tanda-tanda kekuasaan Allah itu kita menjadi bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu aja pembacaan surat Al-Baqarah ayat 26 sampai 27. Ya, mudah-mudahan dengan dua ayat ini bertambahlah keimanan kita. Setelah dibacakan ayat-ayat itu, bertambahlah keimanan kita dan menjadi kita tuh lebih tunduk dan taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu aja, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.